Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau memberitahukan hal-hal yang harus Anda cek dalam kontrak kerja atau SLC ya, yang biasa kita sebut SLC ya. Nah, di sini yang pertama ada beberapa bagian. Di sini yang pertama adalah satu, nama pengguna atau nama majikannya. Di sini pastikan bahwa nama bos atau majikan yang tercantum di SLC atau kontrak kerja adalah nama majikan yang mempekerjakan pekerja tersebut. Nah, dengan benar ya maksudnya. Kenapa Anda harus periksa? Karena bila Anda tidak menerima gaji atau mungkin mengalami kecelakaan kerja, maka Anda harus minta pertanggungjawaban dari majikan yang tertulis di dalam kontrak kerja atau SLC tersebut. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan dalam SLC, deskripsi pekerjaan. Di sini pekerjaan yang dilakukan di kontrak kerja, dicek dulu sebelumnya pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tercantum di dalam SLC atau kontrak kerja tersebut. Nah, Anda perlu memeriksa lagi apa yang Anda lakukan dan apa yang sedang Anda kerjakan. Misalnya ya, saya ambil contoh. Misalnya di SLC itu bekerja di perikanan tambak, tapi kenyataannya yang dikerjakan sesungguhnya adalah menangkap ikan naik perahu ya. Nah, beda di sini ya. Bedanya jam dan kerjaan yang dilakukan. Kalau tambak itu biasanya cuma memelihara ikan atau mungkin kim atau mungkin garam ya. Nah, tapi kalau jamnya pun juga berbeda ya. Jamnya biasanya kan lebih pendek daripada yang bekerja untuk menangkap ikan. Nah, kalau menangkap ikan biasanya itu sepanjang hari atau mungkin dari berangkatnya dari subuh sampai besoknya sore gitu juga. Nah, yang ketiga yang perlu diperiksa adalah jam kerjanya. Nah, Anda perlu periksa berapa total jam kerja dalam satu bulan. Dalam satu bulan kamu kerjanya berapa jam ya. Nah, dan periksa juga berapa liburan dalam sebulan. Nah, di sini menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Korea menyatakan bahwa 1 minggu tidak lebih kerja dari 40 jam ya. Di sini kalau misalkan lebih dari 40 jam, berarti itu nanti hitungannya lembur totalnya kan kalau untuk manufaktur 209 jam, selebihnya dihitung lembur overtime. Nah, tetapi hal ini atau undang-undang aturan ini tidak berlaku untuk sektor pertanian dan perikanan karena dipengaruhi oleh cuaca ya, iklimnya kan biasanya kalau misalkan iklim ganti, kalau misalkan untuk teman-teman yang di perikanan kan kalau misalkan badai itu kan tidak berangkat kerja ya karena badai atau topan. Nah, namun jika Anda misalkan untuk pekerja fishing atau pertanian, jika Anda bekerja lebih dari jam yang tertulis di kontrak kerja, maka Anda harus mencatat bukti dan juga menerimanya upah atau gaji itu misalkan melebihi jam kerja yang telah ditentukan tadi, jadinya harus mendapatkan jam kerja tambahan, gaji untuk jam kerja tambahannya. Di sini uang tambahan selain gaji pokok tadi ya, uang tambahan, uang lembur maksudnya. Dan misalkan kamu sekalian misalkan melebihi jam kerja tersebut, maka harus ada bukti untuk membuktikannya lebih dari 40 jam tadi untuk JJOB atau manufaktur dan tidak dikecualikan untuk pertanian serta perikanan ya. Kamu harus ada bukti membuktikan
bukan cuma omongan saja gitu ya. Nah, yang nomor 4, kepatuhan dengan upah minimum. Di sini periksa dan perhatikan lagi upah minimum atau UMR dan pembayaran gajinya. Di atas UMR itu tidak masalah ya sebenarnya. Kalau gaji kamu per jamnya sekarang kan 8.720 per jam ya untuk tahun 2021. Nah, kalau melebihi per jam itu tadi tidak masalah, tapi kalau di bawahnya perlu dicatat itu juga melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh Koyong Center atau Notumbu atau Depnaker ya, di Departemen Ketenagakerjaan. Nah, untuk majikan yang melanggar, majikan bisa dikenakan hukuman, itu bisa berupa denda atau yang lainnya ya, atau tidak bisa mempekerjakan orang asing, pekerja asing gitu. Nah, untuk yang nomor 5, pembayaran gaji. Nah, di sini pembayaran gaji itu bisa diterima secara cash, cuman tidak ada perantara ya, langsung diberikan. Tapi dengan catatan kamu harus buat laporan tulisan sendiri ya, misalkan kamu menerima cash, kamu terima tanggal berapa, jam berapa, sebesar totalnya berapa gitu ya. Tapi saran saya untuk kamu mending lebih baik itu terimanya di buku tabungan atas nama pekerja, atas nama yang bersangkutan ya di situ. Kenapa? Karena kalau terima cash itu biasanya buku tabungan tersebut itu tidak bisa dipakai untuk bukti pembayaran gitu, kalau gajinya sudah terbayar atau belum, atau nantinya untuk pengurusan pesangon dan lain-lainnya gitu. Nah, yang nomor 6 yang harus diperhatikan adalah pesangon. Nah, di sini untuk pesangon teman-teman paling mengerti ya tentang pesangon. Biasanya untuk yang 1 tahun lebih, kurang dari 1 hari pun tidak mendapatkan pesangon ya. Pesangon pun di sini majikan membayarkannya ke Samsung 8,3% dari upah atau gaji minimum ya, gaji pokok kamu. Nah, untuk mengecek atau untuk mengetahui apakah majikan membayarkan pesangon tersebut ke Samsung, kamu bisa download aplikasi di EPS Wegukin Koyong Kwanli. Ya, di situ kamu bisa ngecek dengan masuk login dulu ya tentunya, atau kalau kamu malas untuk download aplikasi, kamu bisa telepon langsung ke nomor 02 2261 8400, nomor 7 untuk bahasa Indonesia. Tapi kamu harus menyiapkan ID card atau paspor bila kamu menelpon nomor ini ya, karena untuk pengecekan. Tapi untuk saran aku, jangan nunggu sampai pulang atau kontrak habis kamu itu dibayarkan apa enggaknya gitu ya, supaya kamu nanti tidak kelabakan, belum dibayar ternyata kamu sudah mau pulang. Ini yang kebanyakan terjadi saat ini. Majikan tidak membayarkan sedangkan pekerja akan pulang atau kontraknya akan habis. Ternyata dejigem atau pesangonnya tidak mendapatkan dan kelabakan untuk ngurusnya gimana. Itu yang harus kamu hati-hati pengecekannya. Jadi jangan sebelum mendekati pulang kamu baru cek, jauh hari sebelumnya cek dulu ya. Nah, nomor 7 yang terakhir adalah bagaimana jika ada masalah. Jika majikan tidak mentaati aturan kontrak di atas, misalkan tadi untuk membayar gaji atau pekerjaan yang waktunya lebih banyak daripada waktu yang telah ditentukan, serta mungkin melakukan pekerjaan yang lain di sektor yang berbeda dengan yang ada di dalam kontrak kerja atau SLC, atau tidak mengikuti isi daripada kontrak tersebut, maka masalah tersebut bisa kamu konsultasikan atau kamu bisa datang langsung ke Depnaker setempat ya. Tapi sebelum datang, kamu harus menyiapkan berkas-berkas yang bersangkutan, seperti misalkan video, foto, saksi, atau mungkin bukti-bukti yang lain yang bukan cuma perkataan aja ya atau omongan saja ya. Yang bukti itu memperjelas daripada pekerjaan kamu yang sesungguhnya yang kamu lakukan tidak sesuai dengan SLT tersebut. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, saya akan menjawab. Mungkin pertanyaan Anda adalah salah satu dari pertanyaan dari perwakilan teman-teman yang
telah melihat atau menonton video saya ini. Terima kasih, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.